Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dengan saya dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Rabu 4 Mei 2022. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan renungan pagi ini saya ambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-1. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama yang saya lihat dan yang menarik perhatian saya dalam pembacaan renungan pagi hari ini yaitu, ayo hai semua orang yang haus, marilah, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Ini merupakan kalimat undangan dari Tuhan untuk semua orang yang haus dan lapar dan tidak mempunyai uang. Tawaran untuk orang yang haus, marilah minumlah air, kepada yang lapar, terimalah gandum dan makanlah, juga anggur dan susu. Sungguh sangat lengkap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makan dan minum adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan setiap manusia. Dalam pembacaan pagi hari ini, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menawarkan kepada orang yang lapar dan haus secara rohani untuk menghadiri undangan tersebut. Lapar dan haus secara rohani akan apa? Lapar dan haus secara rohani akan apa? Yang pertama, lapar dan haus akan pengampunan dan hubungan yang benar dengan Allah. Mari kita bandingkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Satu lagi, Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dengan melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus, Sang Mesias, kita mendapat pengampunan dosa dan kita diperkenan datang dan mengenal Dia dengan iman. Lapar dan haus yang kedua, yaitu lapar dan haus akan kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Artinya, kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Allah dan kerajaannya dengan benar melalui membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena lapar dan haus akan kebenaran Allah dan kerajaannya merupakan syarat penting untuk menerima kepenuhan rohnya. Mari kita bandingkan dari Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi rohani setiap orang Kristen seumur hidup akan tergantung pada lapar dan haus mereka akan beberapa hal. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa catat dan nanti bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan pendukung. Yang pertama, lapar dan haus akan kehadiran Allah. Ulangan 4 ayat 29. Yang kedua, akan firman Allah. Mazmur 119. Yang ketiga, akan hubungan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 8 sampai 10. Yang keempat, akan persekutuan dengan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yang kelima, akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6. Yang keenam, akan kuasa kerajaannya. Matius 6 ayat 33. Dan yang ketujuh, akan kedatangan Tuhan kembali. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita semua jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat. Kita patut bersyukur atas berkat Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk acara ini. Melalui retreat ini, jangan hanya ingin kumpul-kumpul, bertemu teman dan bersenang-senang saja. Tetapi marilah kita merespon undangan Tuhan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Mari kita buka hati dan kita benar-benar merasa lapar dan haus akan kehadiran Tuhan, akan firman Tuhan. Sehingga lapar dan haus yang kita rasakan boleh terpenuhi dengan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan pada renungan pagi hari ini, yaitu lapar dan haus akan pengampunan dan hubungan yang benar dengan Allah, lapar dan haus akan kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya, sehingga kita dipenuhi oleh Roh-Nya yang kudus dan hidup kita dipuaskan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan setiap anak-anak-Nya. Tuhan, Engkau mengundang kami, di mana kami membutuhkan selalu akan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan akan air dan roti hidup itu yang boleh memuaskan jiwa kami dan menyegarkan jiwa kami di dalam kami mengiring Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan berangkat bersama-sama menuju ke tempat retreat. Tuhan, lindungi perjalanan kami semua anak-anak-Mu dengan kendaraan yang ada yang kami tumpangi. Engkau memberkati kendaraan-kendaraan kami, baik yang naik motor dan juga naik kendaraan mobil ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang mengemudi sehingga mereka bisa mengemudi dengan baik, dengan kuat dan sehat karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kami semua yang berangkat, beri kami kekuatan, kesehatan yang baik sehingga sesampainya di sana kami boleh mengikuti semua acara, semua sesi dengan baik, dengan penuh sukacita, dan benar-benar kami menerima dan merespon akan undangan Tuhan untuk kami boleh hadir, minum air yang telah Engkau tawarkan,
dan juga makan roti yang telah Engkau tawarkan kepada kami tanpa bayaran. Itulah Tuhan kasih-Mu yang Tuhan tunjukkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semua yang akan mengikuti acara retreat. Bahkan kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam melayani pelaksanaan retreat, baik hamba-Mu yang menjadi pembicara, juga WL, singer, pemain musik, tamborin, usher, kolektan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Juga Tuhan berkati semua peralatan yang kami pakai, berkati semua sarana prasarana yang kami pakai, berkati juga anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian dalam menyiapkan konsumsi. Tuhan beri kekuatan, hikmat, mereka mengerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga tempat yang akan kami pakai Tuhan. Kiranya malaikat-Mu yang senantiasa menjagai, memagari kami semua di tempat tersebut. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar dan selalu semangat. Selamat jalan untuk mengikuti retreat.